Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan prisma. Baiklah, sebelumnya kita belajar tentang volume bangun ruang. Nah, mulai hari ini kita akan lanjut untuk luas permukaan bangun ruang, yaitu bangun ruang prisma. Sebelumnya, anak ibu perlu ketahui apa itu yang dimaksud dengan luas permukaan. Luas permukaan bangun ruang adalah luas seluruh permukaan yang menutupi bangun ruang tersebut. Jadi semua yang ada di permukaan bangun ruang itu adalah luas permukaannya. Nah, sebelumnya perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar prisma segitiga. Mengapa disebut prisma segitiga? Karena sisi alas dan sisi atasnya itu berbentuk segitiga. Nah, bagaimana cara untuk menghitung luas permukaan prisma? Kita lihat. Prisma ini kalau kita bentang atau membentuk jaring-jaringnya, maka akan terlihat seperti ini. Jadi, kalau untuk menghitung luas permukaannya itu, ya semua permukaan ini yang akan kita hitung. Kita bentang sisi alas, sisi atas, sisi alas, sisi atas. Lalu ada 3 sisi tegaknya. Di sini ada sisi A, B, E, D. Kalau dibentang yang ini berarti, ya kan? Atau ibu tuliskan saja seperti ini. Sisi yang pertama itu sisi alas, ya kan? Lalu sisi yang kedua itu sisi atas. Sisi A, B, E, D itu yang mana? Yang ini berarti kan? Lalu ada sisi yang ini A, C, F, D. Yang ini ya, A, C, F, D. Maka ini sisi tegak. Lalu di sini ada lagi sisi B, C, F, E. B, C, F, E. Berarti ada 2 sisi atas dan dua sisi yang berbentuk segitiga dan 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas permukaannya bagaimana? Luas permukaan. Luas permukaan prisma. Ingat ya, luas permukaan tadi kan seluruh luas permukaannya. Berarti seluruh luas 1, 2, 3, 4, 5 ini itu adalah luas permukaannya. Kita lihat. Sisi alas dan sisi atasnya itu berbentuk apa? Segitiga ya. Atau memiliki bentuk yang sama ya. Berarti bisa kita tuliskan karena ada 2 sisi yang berbentuk sama, itu adalah sisi alas dan atasnya. Kita tuliskan berarti luas permukaan prismanya itu 2 dikali luas alas. Kenapa 2 dikali luas alas? Alasnya kan ini. Karena bentuknya sama, berarti ada 2 bangun yang sama kan? Berarti 2 dikali luas alas ditambah, karena kan dijumlahkan nanti seluruhnya. Nah, sekarang kita perhatikan sisi tegaknya. Sisi tegak ini, kalau kita perhatikan dengan cermat, itu akan membentuk bangun ruang apa ya? Lihat ya, arah spidol ibu. Ini akan membentuk bangun ruang apa? Lalu ini. Sisi tegaknya ini. Berbentuk bangun ruang persegi panjang. Ya kan? Ini panjangnya, lalu ini tingginya. Ini panjangnya, lalu ini tingginya. Nah, tinggi di sini, kalau ibu tuliskan di sini, ya, atau BE, atau DA, atau FC itu sama tingginya kan? Kalau dia dibentuk dalam bangun ruang prisma, maka ini akan disebut dengan tinggi prisma. Sampai sini paham ya? Ini tinggi prisma. Atau sama dengan lebar dalam persegi panjang ini. Lalu untuk panjang yang ini, kalau kita lihat,
merupakan keliling alas prisma. Kok bisa, Bu, itu keliling alas prisma? Misal, Ibu kasih contoh, AB itu panjangnya misalnya berapa ya? 4 ya? 3 ya? Oh enggak, AB itu misalnya panjangnya adalah 5. Ya kan? Lalu BC, perhatikan yang alasnya ya. BC itu panjangnya 4 misal ya. Lalu yang ini AC itu panjangnya adalah 3. Kita lihat ya, AB itu 5, berarti di sini 5. Lalu BC itu 4, berarti ini 4. Lalu AC itu sama dengan 3, berarti ini 3. AC 3, BC 4, AB 5. AC, ini kan panjang AC kan, berarti ini AC di sini 3. Lalu BC berarti 4. Artinya apa? Ini adalah keliling dari alasnya, ya kan? 3, 5, 4. Makanya diperolehlah luas permukaan prismanya itu yang kelanjutannya adalah keliling alas ya dikali tinggi prisma. Paham ya maksudnya? Artinya apa? Jika dibentang, ini adalah keliling alas. Ini adalah tinggi prisma. Makanya diperoleh rumusnya ini. Ya. Luas permukaan prisma adalah, Ibu ulangi ya. Buka kurung 2 dikali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi tutup kurung. Insya Allah sudah paham ya. Nanti jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal 1. Perhatikan prisma segitiga berikut. Hitunglah luas permukaannya. Ya. Di situ ada gambar. Itu alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Berbentuk segitiga siku-siku. Maka akan kita peroleh ini alas, ini tinggi segitiga, dan ini sisi miring segitiga. Alas, tinggi, dan sisi miring segitiga. Langsung saja kita tulis ya. Alas segitiga sama dengan 4 cm. Tinggi segitiga sama dengan 3 cm. Sisi miring segitiga berapa itu? Nih, 5 cm ya. Ibu ulangi ya, yang diketahui itu alas segitiga 4 cm, tinggi segitiga 3 cm, sisi miring segitiga 5 cm. Lalu 10 ini apa? Ya, 10 adalah tinggi prisma. 10 cm. Paham ya sampai sini ya? Yang ditanya hitunglah luas permukaan. Luas permukaan prisma adalah, baik, dijawab. Karena yang ditanya luas permukaan, maka langsung saja kita menuliskan rumusnya. Luas permukaan prisma, apa tadi rumusnya? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ingat ya, 2 dikali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi prisma tutup kurung. Baik.
Langsung saja 2 dikali luas alas. Alas prismanya berbentuk segitiga ya. Ingat ya, luas segitiga apa rumusnya? Alas dikali tinggi dibagi 2. Maka karena alasnya itu berbentuk segitiga, langsung saja kita tuliskan rumusnya. Alas dikali tinggi dibagi 2. Tambah turun. Buka kurung. Keliling alas. Keliling alas. Maka tinggal kita tambahi saja. Alas segitiga, tinggi segitiga, dan sisi miring segitiga. Alasnya berapa? 4 cm ya, ditambah tinggi segitiganya, kan keliling kan, 3 cm, sisi miringnya 5 cm, dikali tinggi prisma berapa? 10 ya, 10 cm, tutup kurung. Jangan lupa ya, karena kurung ini akan mempengaruhi perhitungannya. Kita masukkan lagi 2 dikali alas segitiganya berapa tadi? 4 ya. 4 cm dikali tinggi segitiganya 3 cm per 2, tutup kurung, ditambah buka kurung. Karena ini kelilingnya ini kan di dalam kurung, walaupun ini dikali, kita kerjakan dahulu. 4 ditambah 3 ditambah 5 berapa? 12 cm dikali, ini sudah 10 turun 10 cm. Lanjut kita hitung. Kerjakan dalam kurung, kerjakan dalam kurung. 2 dikali 4 dikali 3 bagi 2. Ini bisa diselesaikan ya. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 4 dikali 3, 12. Ini karena cm kali cm, maka cm pangkat 2. Tambah, ditambah. 12 dikali 10 berapa? 120 cm kali cm, maka cm pangkat 2. 12 ditambah 120 itu adalah 132 cm. Pangkat berapa? Karena ini satuan luas, maka dia pangkat 2. Bu, kenapa ini pangkat 2 ditambah pangkat 2? Karena ini ditambah, maka dia tetap cm pangkat 2. Maka luas permukaan prisma adalah 132 cm pangkat 2 atau cm persegi. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita baca soalnya sama-sama. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 6 cm, tinggi 8 cm, dan sisi miringnya adalah 10 cm. Sedangkan tinggi prisma adalah 15 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Oke, soal cerita ya, diketahui, ditanya, dijawab, jangan lupa. Diketahui apa yang pertama? Ini alasnya ya, alas dari alas prisma. Alas prismanya berbentuk apa? Segitiga ya. Maka alas segitiga sama dengan 6 cm. 8 itu apa? Tinggi segitiga sama dengan 8 cm. Sisi miring segitiga itu sama dengan 10 cm. 15 apa? Tinggi prisma berapa tadi? 15 cm.
meter. Yang ditanya berapa luas permukaannya. Dijawab. Rumus luas permukaan, apa rumusnya? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ingat ya, 2 dikali luas alas. Dalam kurungnya jangan lupa ditambah dalam kurung keliling alas kali tinggi. Kita masukkan. Buka kurung, 2 dikali luas alas. Luas alas berbentuk segitiga. Alas kali tinggi per 2. Maka alas kali tinggi per 2. Ditambah keliling alas, berarti ini semuanya sisi segitiganya itu dijumlahkan. 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm dikali tinggi prismanya 15 cm. Tutup kurung. Kita masukkan. 2 dikali alas segitiganya berapa? 6 cm dikali tinggi segitiganya berapa? 8 cm per 2. Tutup kurung, ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 itu adalah 24 cm dikali 15 cm. Sampai sini paham ya? Kita kerjakan. Ini bisa ya, 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. 1 dikali 6 dikali 8 dibagi 1, 48 cm pangkat berapa? Cm dikali cm pangkat 2. Tambah 24 cm dikali 15 cm. Itu adalah 360 cm. Cm kali cm pangkat 2. 48 ditambah 360. Berapa ya? Itu adalah 408 cm pangkat 2. Karena ini ditambah satuannya sama, cm pangkat 2. Jadi luas permukaan prisma ini adalah 408 cm persegi atau 408 cm pangkat 2. Baiklah anak ibu, demikianlah materi hari ini tentang luas permukaan prisma. Ingat ya, luas permukaan prisma itu buka kurung 2 dikali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi tutup kurung. Jadi jika anak ibu menemukan prisma yang berbentuk berbeda, bukan segitiga, maka itu kalian harus tahu dulu rumus untuk luas alasnya. Ya, selebihnya itu sama saja. Terima kasih, semoga anak ibu paham dan tolong ditanyakan jika ada hal yang tidak paham. Ya nak ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.